Dalam ibadah yang pertama ini, saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri berjudul mencontek tuntunan. Nanti di ibadah yang kedua saya mau lanjutkan dengan lanjutannya yang berjudul mengikuti dengan mata. Tapi di kebaktian ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama belajar dari apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya di waktu-waktu terakhir ini, dan ketika Roh Kudus mengajar ini maka pemikiran saya jadi terbuka. Dan saya sungguh berharap bahwa apa yang menjadi sebuah pewahyuan yang saya tangkap tentunya itu akan juga diterima sebagai pewahyuan dalam kehidupan saudara semua. Oke? Nah, mengapa saya memilih judul mencontek tuntunan? Coba lihat ini dulu sebelum kita lihat beberapa ayat. Ada sebuah pertanyaan yang sederhana yang saya mau ajak untuk kita pikirkan sebelum menjawabnya. Bahwa apa sih yang membuat seorang murid mencontek? Masih ingat waktu kita masih bersekolah? Seingat saya bukan suka menyontek ya. Tapi ada orang-orang atau teman-teman saya yang gemarnya mencontek. Nah, jika kita mempelajari, maka sebenarnya apa sih yang membuat seorang murid mencontek? Menurut saya adalah ini. Mentalitas instan, di mana kita nggak mau susah, kita nggak mau repot, adalah merupakan akar dari budaya mencontek. Di mana anak kita waktu malas belajar, pingin nilai bagus, tapi nggak mau belajar, maka menurut saya menconteklah jalan keluarnya. Tapi kita tentu belajar bahwa mencontek itu sebetulnya bukan hanya merugikan orang lain, tapi sebenarnya banyak merugikan diri sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya mentalitas mencontek ini benar-benar sudah merasuk dalam diri umat Tuhan? Nah, mungkin kita akan belajar apa sih itu maksudnya. Lihat ini. Selama ini telah bertumbuh subur menurut saya budaya mencontek bukan di sekolah, tapi dalam kehidupan, di dalam tubuh Kristus, dan inilah yang menurut saya menjadi penyebab dari banyak sekali orang percaya miskin pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita seringkali mencela anak-anak yang masih bersekolah yang suka mencontek, tapi tanpa sadar sebenarnya kita juga mencontek dalam kehidupan kita. Dan menurut saya telah terjadi penularan budaya ini, mental ini. Nah, sekarang sadarkah saudara bahwa ketika kita memiliki mentalitas mencontek dalam kehidupan, inilah yang menjadi penyebab banyak sekali orang percaya yang belum mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan, coba lihat ini. Menurut saya lebih mudah dan lebih murah mencontek tuntunan Tuhan atas orang lain daripada mengalami tuntunan secara pribadi. Nah, mungkin saudara bertanya kepada saya, mencontek apa toh gitu? Apa mencontek bisnis orang? Bukan itu. Tapi saya melihat bahwa telah terjadi budaya mencontek dalam diri tubuh Kristus, dalam diri gereja Tuhan. Di mana sebenarnya yang kita sedang contek adalah tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab banyak sekali orang-orang percaya yang akhirnya belum mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ambil contoh, saya mau buka pemahaman saudara dengan kisah ini. Apa jadinya? Jika saudara adalah orang yang sedang mengalami sakit kusta dan hidup pada zaman Naaman. Coba renungin dulu. Bayangin kita ini jadi orang kusta dan hidup pada zaman Naaman. Terus kita dengar nih cerita kesaksian Naaman. Dia ini sembuh dari penyakit kustanya karena pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali. Pertanyaan saya, kalau saudara ada di posisi orang kusta pada zaman itu, tergoda enggak untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali? Kalau saya jujur, saya tergoda. Tapi pertanyaan saya, kalau kita melakukannya, sembuhkah kita? Tidak, menurut saya. Saya berharap sekarang saudara mulai nangkap nih. Kenapa saya beri judul mencontek tuntunan. Di mana seringkali
Nanti di kebaktian kedua saya akan bahas itu cukup panjang lebar. Tapi di ibadah pagi ini kita belajar bahwa sering kali apa yang terjadi. Waktu kita melihat kesaksian hidup orang, dituntun Tuhan, mengalami Tuhan secara luar biasa. Kita cenderung tergoda untuk mencontek tuntunannya. Ambil contoh yang lain. Bagaimana dengan kasus ini? Jika saudara adalah tentara atau pemimpin pasukan pada zaman Yosua, terus apa yang terjadi? Saudara mendengar pengalaman bahwa ternyata tembok Yeriko yang katanya tebel banget itu, yang mustahil dirobohkan, itu ternyata roboh dengan apa? Orang Israel berkeliling. Masih ingat cerita itu dari sekolah minggu, kita sudah memahaminya itu, mendengarnya. Dan coba bayangin kalau kita melakukan yang sama atas kota lain. Bukankah kita belajar bahwa Yeriko adalah kota pertama yang diduduki? Nah, karena toh strategi itu berhasil, lalu kita coba terapkan waktu kita mencoba menaklukkan kota kedua, kota ketiga, kota keempat, kota kelima. Pertanyaan saya, apakah diulang? Tidak. Dan kalau kita mencoba mengulangnya, dan kalau misalnya contohnya negara tetangga mendengar itu terus ngelakuin yang sama waktu mereka perang. Pertanyaan saya, apakah kita akan melihat hasilnya? Saya masih ingat mendengar kesaksian dari seorang pendoa syafaat di Cirebon. Dia ini bertobat dari agama yang lama gitu. Bertobat, mengalami Tuhan luar biasa. Dan saya dengar kesaksiannya, saya nggak akan pernah lupa ini. Ketika dia bertobat, dia cinta mula-mula luar biasa. Tiba-tiba ada orang gila masuk ke pekarangannya. Kaget. Nah ini wanita. Nah karena cinta mula-mula hubungan sama Tuhannya lagi hot-hotnya. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana ini? Ada orang gila masuk ke pekarangan. Lalu Tuhan bicara di hatinya, ambil garam. Ini saya nggak buat-buat, ini kejadian beneran. Ambil garam di dapurmu, terus ambil garam, terus lemparkan ke orang gila itu. Nah ini orang ini polos kan, ambil garam, dilempar garam ke orang gila ini. Sembuh orang gilanya. Saya mau tanya, kalau saudara dengar kesaksian gitu, saudara tergoda enggak untuk ambil garam terus lempar sama orang gila yang ada di depan rumah saudara? Kembali, kita ini tanpa sadar suka mencontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Sekarang lihat ini saudara. Menurut saya adalah sebuah kebodohan loh. Dan bahkan bukan hanya bodoh, tapi kesia-siaan jika kita mencoba mencontek tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Ambil contoh yang lain. Saudara pernah nggak dengar kesaksian dulu waktu saya masih pemuda, saya dengar kesaksian gini, ada orang yang nggak punya rumah. Lalu ternyata dia lihat tanah kosong, terus tiap pagi diputerin. Terinspirasi gitu dari Yeriko. Dia tiap hari diputerin sambil didoain. Bulan depannya dia bisa beli tanah itu. Lalu yang dengar langsung tergoda untuk cari tanah kosong dan melakukan yang sama. Pertanyaan saya, bukankah itu sebenarnya mencontek? Terus ada juga waktu saya remaja, saya masih ingat ada pengalaman orang katanya nggak punya mobil, terus akhirnya tempel tumpangi tangan mobil yang ada itu. Dalam nama Yesus ini milik saya. Ternyata dikasih mobil itu, ternyata diberikan sang pemilik kepadanya. Lalu waktu kita dengar kesaksian itu, kita mencoba melakukan yang sama ke mobil-mobil yang kita jumpai. Pertanyaan saya, bukankah sebenarnya itu adalah mencontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain? Dan waktu kita melakukannya itu kan bodoh. Dan bukan hanya bodoh, tapi adalah sebuah kesia-siaan. Coba renungkan ini. Sekarang, Tuhan sebenarnya ingin sekali kita belajar dari orang lain. Tapi bukan mencontek dari orang lain. Bedakan itu. Tuhan sangat ingin kita belajar dari orang lain, tapi bukan mencontek dari orang lain. Bedanya apa? Yang kita harus pelajari adalah prinsip apa yang diterapkan dalam kehidupan orang itu, bukan mengcopy paste apa yang mereka lakukan. Saya berharap saudara nangkap ini dulu. Tuhan ingin kita belajar loh. Tapi Tuhan gak ingin kita mencontek.
Jadi kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian yang heboh-heboh, yang luar biasa pengalaman orang dengan Tuhan, yang saudara perlu pelajari bukan tuntunannya, tapi prinsip apa yang dihidupinya. Saya jelaskan dengan cepat ya. Sekarang kita kembali ke Naaman. Apa sih sebenarnya prinsip yang kita pelajari dari mujizat kesembuhan Naaman? Apa yang kita perlu pelajari? Coba kita dengan cepat kita belajar yuk. Apa yang kita pelajari dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan Naaman dan akhirnya membuat Naaman bisa mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Bayangin udah gak ada harapan. Oh zaman sekarang ini dokter udah hopeless lah gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hanya dengan mandi 7 kali di Sungai Yordan sembuh luar biasa. Nah apa yang kita pelajari? Coba lihat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 14. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Ternyata karena singkatnya waktu saya nggak mau baca secara detail ya. Karena saya yakin kisah ini adalah kisah yang sangat familiar buat kita. Menurut pendapat saudara, kenapa sampai Tuhan harus nuntun Naaman untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan? Saya curiga saudara. Sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan Naaman adalah sedang meruntuhkan kesombongannya. Sebenarnya kalau saudara perhatikan yang membuat dia marah dan hampir saja dia nggak mau lakuin itu. Karena gengsinya terbentur loh saudara. Bayangin dia ini tokoh yang populer, tokoh yang dihormati. Datang ke rumah Nabi Elisa, masih ingat itu? Dan ternyata yang nemuin dia itu bukan Nabi Elisanya, tapi pembantunya. Itu aja udah bikin orang kesinggung kok. Betul gak saudara? Kalau saudara ada di posisi Naaman saat itu, marah atau senang? Pasti marah. Saudara akan tersinggung. Karena saudara ngerasa bahwa semua orang menghormati saudara selama ini, tapi ini satu orang kok gak menghargai saya. Dan ternyata sepertinya dilecehkan lagi. Mau sembuh, mandi tuh, ada sungai di depan, mandi 7 kali. Hampir saja dia apa? Dia lepas dari kesembuhan dan mujizat. Karena apa? Karena sebenarnya gengsinya. Berapa banyak setiap kita belum mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kesombongan kita masih besar. Dan ternyata saya lihat bahwa ternyata disitulah Tuhan lagi mengajar seorang yang bernama Naaman tentang kerendahan hati, tentang ketaatan terhadap apa yang Tuhan suruh. Walaupun seringkali gak masuk logika. Itu yang saya pelajari dari prinsip yang dihidupi, yang dialami oleh Naaman. Jadi kembali, kalau saudara belajar jangan mencontek tuntunannya. Tapi saudara harus belajar prinsip apa yang dihidupinya. Yang kedua, kita belajar dari, apa sih prinsip yang dipelajari dari runtuhnya tembok Yeriko? Lihat sebentar ini. Apa yang kita pelajari? Saya ini dulu worship leader ya. Worship leader. Dan menurut saya waktu saya mengenang masa lalu saya jadi malu hati sendiri. Apa yang bikin saya malu sama diri sendiri? Dulu waktu saya masih jadi WL saya bilang sama jemaat, ayo mari kita bersorak-sorai. Bukankah tembok Yeriko ini roboh karena sorak-sorai? Setelah saya makin dewasa, makin ngerti Tuhan, makin kenal Tuhan dan makin ngerti kebenaran. Ternyata sebenarnya tembok Yeriko itu roboh bukan karena sorak-sorai loh saudara. Tuhan itu ngasih tuntunan detail. Sehari sekali selama 6 hari ya. Putar sekali. Gak boleh ngomong apa-apa, gak boleh bersuara apa-apa. Hari kedua. Nah saya mau tanya, bayangin yuk kita ada di posisi itu. Waktu ngelakuin itu kira-kira apa? Itu menurut saya, kita dibully sama orang-orang yang ada di Yeriko loh. Itu diketawain. Itu bisa dilemparin telur, dilemparin kotoran, kasarnya gitu. Jadi bulan-bulanan loh itu. Tapi ketaatan mereka terhadap tuntunan Tuhan itu penting loh saudara. Baru Tuhan bilang di hari ke-7 jangan sekali ya, putar 7 kali. Dan pas ke-7-nya tiup sangkakala dan bersorak-sorailah engkau. Dan ketika mereka lakukan itu, runtuhlah tembok itu. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka cuma sorak-sorai aja, tapi mereka nggak taati tuntunan sebelumnya, apakah roboh? Tidak, kembali lagi-lagi kita mencontek tuntunannya.
Kita teriak-teriak, bukankah kita sudah teriak-teriak sampai suara kita serak? Tapi nggak ada yang roboh dalam kehidupan kita. Karena ternyata kembali bahwa yang kita contek adalah tuntunan orang. Padahal ternyata Tuhan ingin supaya kita belajar. Nah sekarang ambil contoh yang lain. Masih ingat? Ini kalau anak-anak muda di sini pasti nggak tahu deh. Tapi Tante, Pak Roni pasti tahu banget. Ada hamba Tuhan di Korea yang menghebohkan dunia karena jemaatnya 700.000. Namanya Yonggi Cho. Dan ternyata kalau saudara dengar kesaksian yang luar biasa, orang sampai bingung, kok bisa ya jemaat 700.000 gitu. Itu titik rekor ya dia. Ternyata dia khotbah, dia bilang, setiap hari minimal saya berdoa, setiap hari minimal 3 jam. Pendeta-pendeta Indo yang frustasi dengan jumlah jemaat yang gak nambah-nambah. Lalu yang dilakukannya adalah mereka mencoba berdoa 3 jam. Dan ternyata begitu mencoba dilakukan 3 jam, jangankan 3 jam, sejam aja sudah setengah mati. Kalau toh berdoa 3 jam bisa pun, kok jemaatnya gak nambah-nambah. Kembali yang kita copy itu tuntunannya, bukan prinsipnya. Ketika kita mempelajari dari kehidupan Yonggi Cho, sebenarnya apa sih dibalik prinsip yang kita bisa pelajari? Bukan dicontek, prinsip apa yang dipelajari? Bahwa dia benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Dia bergantung bukan pada kemampuannya, tapi dia bergantung pada kemampuan Tuhan yang dia ekspresikan lewat kehidupan doanya. Bukan durasinya yang penting, tapi sikap hati yang dia miliki bersama dengan Tuhan, itulah yang akhirnya menjadi kunci titik terobosan terjadi dalam gerejanya. Ambil contoh yang lain. Ada contoh yang lain, perlu belajar? Saya pikir dengan contoh-contoh kita jadi lebih clear ya. Benny Hinn. Apa sih yang dicontek dari banyak hamba Tuhan dari pelayanan Benny Hinn? Wah kalau sekarang kan udah nggak ada suaranya lah, kurang ada suaranya. Dulu itu heboh banget loh saudara, heboh sekali. Jakarta pernah mengalaminya ya, Ancol kalau nggak salah katanya, Ancol sampai benar-benar dipenuhi oleh manusia. Luar biasa momen itu. Kalau saudara perhatikan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang rela pergi ke Amerika untuk menghadiri kebaktian kesembuhan ilahiynya, krusetnya. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang cerita berkata gini, belum ibadah penyembahan belum berlangsung, baru datang antri aja udah orang dilawat Tuhan luar biasa gitu. Ada beberapa hamba Tuhan dari Indonesia pergi ke sana, lihat Benny Hinn luar biasa banget begitu. Lalu yang dicontoh apanya? Nyanyi lagu Haleluya 12 kalinya. Terus gaya ngedoain orang didorong-dorongnya. Terus apa? Ambil jubah terus langsung dilempar-lemparin ke situnya. Dan menurut saya, bukankah itu sebuah kebodohan? Karena sebenarnya yang kita perlu pelajari adalah prinsipnya. Kita nggak boleh mencontek tuntunannya. Nah hari ini saya tidak tahu saudara sedang mengalami apa. Tapi seringkali kita dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian hidup orang bersama dengan Tuhan. Masih ingat itu? Apalagi lewat YouTube, kita banyak tuh dikuatin sama pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang mengalami Kristus luar biasa, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dan peringatan saya buat saudara adalah jangan tergoda untuk mencontek tuntunannya. Karena yang kita perlu pelajari adalah prinsipnya. Oke, sekarang saya masuk ke titik ini. Apa sih yang membuat mayoritas orang percaya itu lebih suka mencontek tuntunan? Apa? Ada 3 menurut saya. Yang pertama, tergoda hasil yang didapat oleh pribadi tersebut, betul? Coba waktu kita masih sekolah, ada gak kita mencontek sama orang yang paling bodoh di kelas? Gak mungkin tuh, gak mungkin. Kalau yang kita contek itu pasti orang yang pintar. Nah saya mau tanya sama saudara, kenapa kita mencontek tuntunan orang? Karena kita tergoda hasilnya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan tergoda hasilnya sama dari Yonggi Cho. Makanya tergoda untuk doa coba 3 jam. Tergoda sama Benny Hinn, terus coba nyanyi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Benny Hinn, contohnya gitu. Gayanya, jazznya, aduh ngeri banget menurut saya itu.
Pokoknya gaya-gayanya ditiru habis gitu. Tapi pertanyaannya, hasilnya sama? Tidak. Tanpa sadar sebenarnya apa yang membuat mayoritas orang percaya lebih suka mencontek tuntunan? Karena kita tergoda hasil yang didapat oleh pribadi tersebut. Yang kedua, saya mencatat di sini. Kenapa kita suka mencontek tuntunan orang? Simpel, karena kita tidak perlu terkoneksi dengan Tuhan sang pemberi tuntunan. Sudah nangkap ini? Yang pertama, kita tergoda hasil. Yang kedua, karena kita nggak perlu terkoneksi dengan Tuhan kan. Kita cukup melakukan apa yang mereka lakukan. Kita nggak perlu doa, kita nggak perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita berharap hasilnya bisa sama. Terus yang ketiga, apa sih yang membuat orang suka mencontek? Sederhana, karena kita tidak perlu membangun kepekaan dengan sang pemberi tuntunan. Sudah paham? Yang pertama apa? Tergoda sama hasil. Yang kedua, kita nggak perlu terkoneksi sama Tuhan. Padahal kalau toh mereka bisa mengalami tuntunan itu karena mereka membangun kehidupan doa. Mereka membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan waktu mereka membangun komunikasi secara konsisten, mereka jadi makin peka sama suara Tuhan. Dan waktu mereka makin peka sama suara Tuhan, mereka dapat tuntunan dari Tuhan dan mereka melakukan itu dan hasilnya luar biasa. Sedangkan kita malas berdoa, malas membangun kepekaan, tapi kita mengharapkan hasil yang sama. Saat saya menggumulkan materi ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih engkau melarang kami untuk mencontek tuntunan? Mengapa copy paste itu dilarang sama Tuhan? Kita mengcopy paste tuntunan orang itu kok kenapa dilarang sih? Jawabannya adalah ini menurut saya. Karena tuntunan Tuhan itu bersifat sangat pribadi. Dan tuntunan orang berbeda sesuai dengan destiny yang berbeda. Saudara nangkap ini gak maksudnya? Destiny saya sama destiny saudara, panggilan saya sama panggilan saudara beda nggak? Beda. Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya berbeda nggak? Berbeda. Sama seperti jari kita, sidik jari kita aja beda-beda. Berarti sebenarnya planning Tuhan dalam hidup setiap kita ini beda-beda. Nah, betapa bodohnya kita ketika kita mencoba mengcopy paste tuntunan orang. Padahal Tuhan lagi nuntun orang itu menuju destininya. Sedangkan kita punya destiny yang berbeda masalahnya. Dan waktu kita mencoba menirunya dan menconteknya, bayangin hasilnya seperti apa. Lihat ini saudara. Menurut saya, esensi dari tuntunan Tuhan. Apa sih esensi dari tuntunan Tuhan? Sederhana. Esensi dari tuntunan Tuhan adalah upaya Tuhan memimpin saudara dan saya kepada rencananya atas kehidupan kita. Setuju saudara? Jadi hari ini bukan berarti kita gak suka dengar kesaksian atau lihat kesaksian. Teruslah, karena sebenarnya iman kita dibangun, iman kita dikuatin. Kita kembali diingetin bahwa Tuhan itu luar biasa dan tidak ada yang mustahil buat dia. Oke, bagus. Tapi jangan tergoda untuk mencontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang itu. Nah, bisa enggak waktu saudara terkoneksi dengan Tuhan dituntun lakukan hal yang sama? Bisa aja. Tapi itulah saudara lakukan bukan karena melihat orang, tapi itu dari hubungan saudara dengan Tuhan. Saya berharap jemaat di tempat ini mulai menangkapnya. Nah, sekarang saya mau tutup dengan kisah ini. Apa jadinya? Jika kita copy paste cara Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Coba bayangin, kalau saudara ada pada zaman itu dan dengar kesaksian bahwa Yesus mengubah air jadi anggur, hampir aja pesta itu berantakan. Tapi Yesus itu benar-benar luar biasa. Dia mengadakan mujizat dan menyelamatkan pesta pernikahan itu. Apakah kita nggak tergoda untuk menconteknya? Atau contohnya, kita kehabisan anggur di rumah. Tergoda nggak ngelakuin yang sama? Menurut saya, pasti kita nggak tergoda. Tapi coba saudara perhatikan dari kisah ini. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebenarnya kalau nanti saudara mempelajari di rumah, saudara bisa menemukan prinsip apa? Kita bisa menemukan prinsip yang dihidupi oleh Maria saat itu sehingga mujizat terjadi. Dia benar-benar terkoneksi dengan Yesus. Masih ingat itu?
Waktu dia terkoneksi dengan Yesus, jawaban Yesus gak enak. Jawaban Yesus gak langsung bekerja sesuai dengan harapannya. Tapi dia katakan saatku belum tiba. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan langsung bertindak. Tapi sepertinya Tuhan gak langsung bertindak. Terus apakah berarti, terus kalau gak Tuhan belum bekerja sesuai dengan waktu kita, terus kita gak ngapa-ngapain? Enggak loh saudara, perhatikan ini. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi si pelayan-pelayan itu lagi siap sedia untuk nunggu Tuhan Yesus ngomong apa. Dan benar, Tuhan mulai bilang gini, ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini tuntunan yang pertama nih, coba saudara perhatikan. Dan apa saudara, mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya mau tanya, kalau saudara ada di posisi itu, saudara ngelakuin tepat enggak? Kalau saya mesti bilang jujur sama saudara, kalau saya enggak. Saya akan bilang gini, ini maksudnya apa? Ya kalau toh diisi pun setengah aja lah. Ya formalitas karena pasengki sama Yesus. Tapi mereka melakukannya tepat. Dan perhatikan ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun, apa saudara? Membawanya. Menurut saya tuntunan yang kedua lebih beresiko. Yang pertama, nothing tulus. Ngisi tempayan kosong penuh sama air gak ada resikonya kok. Tapi tuntunan yang kedua itu lebih beresiko. Karena Yesus berkata cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah saya mau tanya kalau saudara ada di posisi itu, saudara lakuin? Pasti saudara akan bergumul. Waktu saudara ada di posisi itu dan sambil bawa, tentu saudara akan berpikir, saya siap-siap cari kerjaan berikutnya nih. Ya kalau berubah jadi anggur, coba kalau misalnya tetap air. Itu benar-benar bakal diomelin, dipecat tuh. Tapi ternyata orang ini benar-benar taat terhadap tuntunan. Dan hasilnya luar biasa. Hari ini, apapun masalah saudara, jawabannya ada pada tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ketika saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang, pengalaman-pengalaman orang, biar itu menyadarkan saudara bahwa masih ada harapan buat kita. Masih ada jalan keluar buat kita. Tuhan bukan cuma hanya mau, tapi dia juga Tuhan yang mampu. Cuma masalahnya adalah gini, saudara perlu terkoneksi dengan dia. Saudara perlu membangun kepekaan. Dan lewat kepekaan itu saudara mulai ngerti tuntunan-tuntunan apa yang Tuhan ingin untuk saudara lakukan. Dan bersiaplah ketika saudara melakukan tuntunan-tuntunan itu. Hasilnya pasti akan luar biasa. Slide terakhir lalu saya selesai. Mentalitas menconteklah. Menurut saya yang membuat kita malas belajar mengenal Tuhan dan mengenali tuntunannya. Kayaknya kita pagi ini gak bertobat dari berjudi, dari berzina. Ini muka-mukanya udah bertobat di area itu semua tante. Udah. Tapi jangan-jangan yang kita perlu bertobat dari mentalitas mencontek. Mungkin saudara ngerasa, apa yang saya contek? Oh, saudara gak mencontek bisnis orang sih. Tapi yang saudara contek adalah tuntunan Tuhan dalam hidup orang. Apa yang membuat budaya mencontek subur? Yang pertama karena kita tergoda sama hasilnya. Yang kedua gak perlu terkoneksi sama Tuhan kok. Yang ketiga kita gak perlu membangun kepekaan bersama dengan Tuhan. Dan sekarang saudara paham kenapa mayoritas orang percaya belum mengalami Tuhan secara luar biasa. Sebenarnya karena kita mencontek tuntunan Tuhan dalam hidup orang lain. Alamilah tuntunannya secara pribadi. Kenapa? Kita gak bisa ngikuti orang karena jalur kita beda-beda. Rencana Tuhan dalam hidup kita beda-beda. Destiny kita beda-beda. Makanya tuntunannya beda-beda. Tapi disitulah kita akan lihat betapa hebat dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak kita berdiri dan kita akan